Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roya Aulia Agustin, SPD, tempat tanggal lahir Karawang 28 Agustus 1992, riwayat pendidikan SD Negeri Pancakarya 1 tahun 2004, SMP Negeri 1 Tempuran tahun 2007, SMA Negeri 1 Gunung Putri tahun 2010, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan bimbingan dan konseling tahun 2014, jabatan guru bimbingan dan konseling kelas 12 IPA dan IPS, serta bendahara SMA Widya Manggala. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang tata krama. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian di pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama berbicara. Bagaimana kita harus bersopan santun yang baik? Contohnya, tidak menyindir orang, tidak menyinggung, tidak membuat orang menjadi marah. Jadi setiap pembicaraan kita harus sopan dan santun. 2. Tata krama makan. Sebelum makan kita harus membaca doa terlebih dahulu. Lalu perhatikan posisi duduk kita, lalu tidak bersuara atau mengecap. 3. Tata krama bertamu. Sebelum kalian bermain atau bertamu memasuki rumah orang, hendaknya kalian mengetok pintu terlebih dahulu dan tak lupa mengucapkan salam. Yang keempat, tata krama penampilan. Menggunakan pakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di SMA Widya Manggala ini kalian bisa lihat sendiri ya. Senin pakaiannya apa, Selasa pakaiannya apa, Rabu pakaiannya apa, sampai hari Sabtu. Ya, pastinya kalian harus terlihat rapi sesuai dengan siswa SMA Widya Manggala. Tata krama pergaulan. Nah, kalian kan calon kelas 10, di usia awal remaja ini kalian harus pintar-pintar memilih teman. Jangan sampai kalian terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah, pilihlah teman yang bisa diajak kerjasama, yang pergaulannya baik. Lanjut, yang keenam yaitu tata krama pada yang berbeda usia. Nah, contohnya lihat di gambar ya. Dalam norma kesopanan, ketika kalian mencium tangan harus menciumnya di hidung. Ya, jangan ke jidat, jangan ke pipi. Alangkah lebih baiknya kalian mencium ke hidung. Gitu. Lalu di tempat umum kalian ketika kalian sedang duduk, mendapatkan duduk di misalkan di busway, lalu di kereta. Contohnya ini di busway ya. Ketika kalian duduk ngelihat orang hamil atau lelaki yang tidak bisa jalan, ya kalian harus mengalah. Dahulukanlah mereka. Kalian mendingan berdiri gitu. 7. Tata krama bekerja. Suatu saat kalian akan menghadapi dunia pekerjaan. Nah, disitulah kalian harus paham sifat-sifat manusia. Entah itu sifat yang baper, sifat yang egois, itu kalian harus bisa menempatkan diri untuk menghadapinya. Yang terakhir yaitu tata krama meminta bantuan. Yang pertama, kita harus mengucapkan kata tolong, ya. Yang kedua yaitu mengucapkan kata maaf. Dan tak lupa yang ketiga mengucapkan terima kasih. Jadi kalau kalian meminta bantuan itu harus menggunakan kata tolong, maaf, serta tak lupa mengucapkan terima kasih. Penerapan tata krama dalam berbagai kehidupan. Yang pertama yaitu di lingkungan rumah. Pastinya di lingkungan rumah itu dengan orang tua, kakak, adik, saudara, ya pastinya kalian harus hormat terhadap mereka. Yang kedua di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu yaitu dengan guru. Nah, dengan guru kalian harus menghormati, menghargai, serta menerima nasihat-nasihat yang guru berikan. Tak hanya guru, tapi kakak tingkat kalian atau kakak kelas kalian sama harus menghormati.
Lalu teman sejawat atau teman sebaya kalian. Kalian harus sama-sama saling menghargai, menghormati. Dan nantinya ketika kalian memiliki adik kelas pun sama, kalian harus menghormati, menghargai mereka. Berkata sopan dan santun. Lalu yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, pastinya nanti pada saat kalian nanti lulus dari SMA Widya Manggala, kalian bakalan ketemu dengan masyarakat sekitar. Jadi bagaimana cara menghargai orang-orang di lingkungan kalian, tetangga kalian bagaimana gitu ya. Berkatalah sopan dan santun. Jadi kesimpulan dari tata krama ini, kalian harus bisa menerapkan ke dalam diri kalian bagaimana cara tata krama yang baik, sopan santun yang baik ya. Buanglah hal-hal yang tidak baik dari SMP, SD. Sekarang kalian menuju ke SMA ini harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Demikianlah materi MPLS hari ini, saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.